Baik, saya akan menjelaskan buku ke-12 tentang taksonomi masyarakat informasi. Dampak teknologi informasi komunikasi pada individu dan organisasi telah dianalisis di bawah rubrik masyarakat sejak awal revolusi komputer pada tahun 1960-an. Ini adalah pandangan sosioekonomi tentang dampak komputer pada masyarakat secara umum. Meningkatnya peran aplikasi komputer dan jaringan mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan manusia. Sosiolog dan perintis komputer mencoba merasionalisasi peran komputer di masyarakat. Masyarakat informasi dengan ekonomi informasi terjadi sebagai hasil evolusi industri, bukan sebagai hasil revolusi informasi. Meskipun merupakan masyarakat kapitalis yang sama dengan nilai-nilai yang sama, fokus pada informasi meningkatkan kognisi manusia dan mengubah masa depan umat manusia dan lingkungannya, terutama infrastrukturnya, dan mungkin membawa perubahan dalam nilai-nilai kemasyarakatan. Masyarakat informasi bahwa proses kognisi manusia tidak lagi terbatas pada reduksionisme, mekanisme, dan analisis. Proses dalam masyarakat baru ini bisa lebih terbuka, lebih ekspansif dalam menghasilkan ide dan solusi yang disalurkan oleh tujuan dan sintesis sistem thinking yang lebih baik. Istilah masyarakat informasi sudah cukup baik ketika pertama kali dijelaskan 30 tahun yang lalu. Saat ini, masyarakat informasi sedang berkembang dalam berbagai mutasi. Jenis masyarakat informasi adalah revolusi industri memungkinkan untuk memproses bahan-bahan seperti batu bara, logam, dan tekstil dengan volume dan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Percepatan pemproses material seperti itu meningkat permintaan untuk mengendalikan operasi industri, misalnya banyaknya masalah penjadwalan dan koordinasi pada masa-masa awal melibatkan hilangnya koneksi atau kecelakaan. Masyarakat yang terinformasi terbentuk ketika masyarakat informasi dan yang dikomunikasikan mencapai status entitas dewasa. Teknologi ini telah mempercepat proses perubahan budaya sosial dan lingkungan menuju cara berpikir baru dalam perdagangan dan bersaing secara global. Oleh karena itu, masalah transformasi utama dapat dikategorikan lebih lanjut menjadi dua aliran utama. Yang pertama berkaitan dengan efektif dan dampak dari berbagai faktor. Kunci sukses termasuk faktor manusia, organisasi, teknologi, lingkungan bisnis, dan kontekstual. Pengalaman menunjukkan bahwa perencanaan yang tidak tepat dan manajemen yang buruk adalah salah satu alasan utama yang berkontribusi terhadap kegagalan transformasi. Karena fakta bahwa proses transformasi organisasi ke pasar global melibatkan sejumlah besar penelitian, investasi, dan perubahan budaya organisasi dan manusia. Itu pasti memiliki beberapa risiko yang terkait dengan perubahan budaya yang diperlukan dan teknologi itu sendiri dengan ketidakpastian pasar kompetitif. Yang ketiga, sebuah usulan kerangka untuk membuat keputusan dinamis dalam global organisasi. Struktur dan strategi organisasi adalah elemen kunci yang digunakan untuk membedakan berbagai jenis organisasi global. Struktur dan strategi organisasi ini menentukan informasi kontrol dan cara organisasi mengambil keputusan. Sebuah organisasi global dikenal sebagai hubungan terpusat di mana anak perusahaan asing dikontrol secara ketat oleh kantor pusat. Organisasi global muncul sebagai sistem informasi global yang sangat besar dengan banyak anak perusahaan yang beralokasi di seluruh dunia.
Sistem informasi ini berisi data-data penting yang perlu dikategorikan dan diatur, sehingga keputusan dapat dibuat secara dinamis dan akurat oleh manajemen. Salah satu hambatan utama yang dihadapi organisasi global saat ini adalah cara memanfaatkan data dan informasi dari sistem informasi mereka untuk keuntungan terbaik mereka. Penggunaan internet dan teknologi informasi seluler telah menjadi lazim di dunia saat ini. Web telah menjangkau seluruh dunia. Teknologi seluler mempengaruhi domain bisnis global. Ini berarti peluang baru untuk komunikasi antar individu, bisnis dan keluarga. Akibatnya penting bagi sektor swasta dan publik serta pembuatan kebijakan. Departemen Organisasi Global Data dan Keputusan. Global organisasi yang dibuat atas dari sebuah departemen yang bekerja sama untuk memastikan bahwa semua data dan informasi yang up to date. Secara umum tidak mungkin untuk membuat daftar semua jenis departemen dalam organisasi global karena setiap organisasi terlibat dalam jenis bidang tertentu. Tujuan utama Departemen Teknologi Informasi adalah untuk membuat, mengimplementasikan, dan memelihara jaringan, perangkat lunak, dan arsitektur sistem informasi. Departemen ini bekerja sama dengan Departemen Manajemen untuk menyelaraskan proses bisnis dengan TI. Ada banyak keputusan yang dibuat dalam departemen ini. Keunggulan kompetitif dapat berupa jaringan organisasi, kecepatan, kualitas, dan daya tahan. Penggunaan internet dan teknologi informasi seluler telah menjadi lazim di dunia saat ini. Web telah menjangkau seluruh dunia. Teknologi seluler mempengaruhi domain bisnis global. Ini berarti peluang baru untuk komunikasi antara individu bisnis dan negara. Akibatnya penting bagi sektor swasta dan publik serta pembuat kebijakan di negara manapun untuk mempelajari pertumbuhan teknologi informasi baru yang inovatif dari awal hingga penggunaan massal berikutnya. Manfaat utama dalam memperkenalkan model kuantitatif dalam membantu DM membuat keputusan adalah untuk memperkuat proses pengambilan keputusan bisnis. Operasi global saat ini sangat kompleks dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada intuisi belaka tanpa perhitungan apapun berisiko. Mengukur proses pengambilan keputusan tidak hanya membantu DM menunjukkan dengan tepat apa yang salah, jika ada yang salah, juga memudahkan proses pengambilan keputusan untuk perusahaan di masa depan melalui pembelajaran yang efektif. Jika diterapkan dengan benar, kinerja sistem bisnis global dapat meningkat pesat. Yang kelima, komprehensif dampak dari ponsel teknologi di bisnis. Internet telah menjadi berkah yang menyamarkan lonjakan yang nyata dan baru-baru ini di era seluler. Teknologi seluler memanfaatkan kekuatan internet untuk layanan seperti komunikasi, data, dan layanan informasi. Teknologi seluler telah berkembang dari awal tahun 80-an, sekarang termasuk LAN, kabel jaringan area lokal, dan daya komputasi dalam tas tangan pada tahun 2003 melihat semakin banyak penyebaran nirkabel yang berkembang telah membawa serta banyak produsen perangkat. Perangkat termasuk laptop, telepon, dan PDA, serta yang ada di pasar konvergen, yaitu PDA yang digabungkan dengan telepon seluler. Dominasi kecepatan transmisi yang lebih tinggi akan memungkinkan perangkat menjadi lebih berguna dalam mengakses aplikasi yang telah berkembang. Ada 3 komponen mobilitas. Yang pertama, perangkat mobil
Yang kedua, standar teknologi untuk transmisi dari data yang ada dan suara misalnya Bluetooth dan GPS. Yang ketiga, penyediaan layanan dan pengembangan aplikasi. Yang terakhir, e-business adalah integrasi oleh organisasi proses bisnis dan e-tools untuk mencapai efisiensi dan keunggulan kompetitif. Selain itu, menggabungkan fungsionalis horizontal bersama dengan sistem informasi vertikal. Ini tidak hanya membeli, menjual, dan menyediakan manajemen hubungan pelanggan secara online, tetapi juga mengintegrasikan semua aspek bisnis yang mencakup semua pemasok dan pelanggan. Ini juga memberikan fleksibel untuk mendefinisikan ulang proses bisnis untuk mengurangi biaya barang yang dipasok ke pelanggan akhir, dan dengan demikian menambah rantai nilai bisnis. Perusahaan telah memperkenalkan manajemen rantai pasokan online dan organisasi mereka. Tinjauan e-procurement didefinisikan sebagai pembelian dan penjualan pelengkap bisnis ke bisnis melalui internet. Salah satu model pengadaan elektronik adalah model sisi jual atau toko web. Terima kasih.